Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel Bapak Dr. Adi Kusuma, yang saya hormati kepada rekan ya sekaligus sebagai penanggung jawab dari mata kuliah penulisan berita dan artikel Saudari Umi Kulsum. Tidak lupa saya menyapa teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi untuk hari ini itu merupakan learning journal yang ke-10, yang mana artinya tinggal 4 learning journal lagi, atau ibaratnya tinggal ya mungkin sebulan ke depan agar bisa learning journal ini dapat diselesaikan pada mata kuliah penulisan berita dan artikel ini. Adapun topik yang akan dibahas kali ini itu adalah mengidentifikasi daripadanya, yaitu berita dan juga artikel. Jadi mengidentifikasi itu berarti menggali contoh serta menghubungkan kembali teori-teori yang sudah dipelajari dari learning journal yang pertama. Adapun untuk dari pembahasan kali ini itu saya mendahulukan mengenai berita. Ya, jadi adapun berita yang secara spesifiknya itu adalah mengenai adanya rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada 18 Mei 2025. Nah, jadi berita ini itu saya peroleh dari media online kompas.com. Jadi untuk berita yang saya hadirkan ini tuh menjelaskan bahwasanya nanti nih tanggal 18 Mei itu bakal ada acara yang disebut sebagai Digiland Run. Jadi acara Digiland Run itu dimaksudkan sebagai upaya gitu ya dari suatu perusahaan teknologi, yakni Telkom Indonesia, yang mana berusaha menghadirkan kepada masyarakat, baik itu pada UMKM maupun pada usaha kreatif, dalam artian supaya bisa meramaikan acara pada tanggal 18 Mei nanti. Saya belum lihat kalender, kemungkinan mungkin antara hari Sabtu atau hari Minggu kayaknya 18 Mei itu. Dan juga yang menarik di sini itu adalah bagaimana saya itu berupaya untuk menghadirkan atau menghubungkan kembali dengan teori yang sudah ada, atau pada tidak struktur mendasar gitu. Nah, memang kalau untuk dari adanya berita arus lalu lintas tanggal 18 Mei nanti, itu ada hubungannya dengan ciri-ciri berita. Memang salah satu ciri-ciri berita itu yang memang dia adalah sesuatu hal yang nyata. Ya, ibaratnya sesuatu hal nyata ini kita bisa mengukur daripada acara di Gilan Run itu dari tahun lalu. Apakah memang di Gilan Run tahun lalu itu diadakan? Kalau memang tahun lalu diadakan dan memang ini masih tahap rencana, ada kemungkinan bisa berjalan. Lalu juga memang untuk berita ini daripadanya rencana diadakannya di Gilan Run itu, dia bakal berlangsung dari jam setengah 5 pagi hingga sampai jam 9 pagi menjelang siang gitu. Jadi ibaratnya kalau udah jam 9 itu mulai panas lah gitu, atau katakanlah genapnya jam 10 siang gitu. Dan memang ini salah satu ciri-ciri berita itu adalah dia bagaimana menghadirkan fakta, lalu juga ada kronologisnya yang memang dia dimulai dari kronologi kan dari jam setengah 5 sampai jam 9, lalu juga memang ada semacam himbauan-himbauan bahwasanya nih orang-orang yang memang hari Minggu atau hari Sabtu, ibaratnya mungkin akhir pekan, yang memang mau aktivitas, jadi kalau bisa tuh mengikuti daripada jalur-jalur yang memang direkomendasikan agar tidak terjebak macet. Jadi ibaratnya di Gilen Run ini ya memang ada hubungannya dengan sesuatu yang disebut sebagai Car Free Day, artinya hari bebas kendaraan, walaupun ya sangat jauh berbeda, tapi dari sisi persamaan secara muatan berita ya memang di Jakarta itu ya selalu mengadakan acara-acara yang memang steril dari kendaraan-kendaraan yang memang tidak diperlukan gitu. Ini tentu bagus juga untuk mendorong UMKM supaya ya bisa memberikan kemajuan terhadap usahanya supaya lebih luas. Lalu saya juga mengidentifikasi ini salah satu artikel
yang jenis artikelnya ini ya merupakan artikel narasi. Artikel narasi ini berjudul Novelis Wisnu Suryaning latih warga Lebak menulis. Nah, jadi mengapa dapat dikatakan bahwasannya cerita atau artikel yang membahas mengenai Wisnu, Pak Wisnu itu melatih orang Lebak untuk menulis. Nah, ini dikarenakan kalau misalnya artikel naratif itu kan cenderung lebih menceritakan mengenai runtutan aktivitas yang memang ada sesuatu hal yang hendak dicapai. Misalnya saja Pak Wisnu ini dalam singkatnya gitu ya memberikan sebuah ajakan bahwasannya masyarakat itu ya harus mulai menulis. Menulis dalam artian adalah sebagai perwujudan terhadap keseharian-keseharian yang sudah kita lihat, sudah kita pelajari. Artinya belajar itu kan tidak hanya di kelas, belajar itu tidak hanya ada di universitas, tapi bagaimana belajar itu kan kita melihat sekeliling dan juga menuliskannya dalam buku menurut pandangannya Pak Wisnu Suryaning. Dan juga dari acara menulis Pak Wisnu Suryaning ini mengajak kepada para pelajar paling tidak dari jenjang SMP sampai jenjang kuliah untuk senantiasa apa itu namanya belajar menulis dalam artian menulis novel. Dan perlu diketahui juga bahwasannya kalau ada istilah yang disebut sebagai novelis berarti itu kan merujuk kepada orangnya Pak Wisnu. Tetapi kalau umpama novel itu kan adalah suatu karya, suatu hasil imajinatif yang memang berupaya ada pesan-pesan kehidupan yang disajikan secara lebih ringan dan juga lebih mudah dipahami gitu. Jadi memang dapat dikatakan artikel narasi itu kan dia memberikan cerita aktivitas yang memang kan selalu ada misalnya paragraf pembuka lalu juga argumentasi. Argumentasi itu kan berarti alasan-alasan kenapa sih warga Lebak tuh kudu nulis. Oh, warga Lebak kudu nulis itu menurut argumentasi dari susunan artikel yang kedua gitu ya. Ada pembuka atau pengenalan, argumentasi penutup gitu. Argumentasi menjelaskan nih bahwasannya wah warga Lebak ini harus lagi nulis karena ya sebagai untuk menuangkan ide-ide pikiran bahwasannya kadang kalau umpama dalam hidup jangan terlalu serius tapi bagaimana seimbang antara serius dengan kita mengembangkan imajinasi supaya tidak stres. Walaupun sekarang dalam menjalin hidup rata-rata makin stres karena ya apa ya mau usaha positif malah kenyataannya negatif melulu. Baik itu sesama rakyat maupun juga rakyat ke pemerintah yang memang ya begitulah sedih gambarannya gitu. Dan juga ada kalau di artikel gitu ya, artikel itu kan struktur terakhirnya itu adalah penutup. Penutup ini kan dapat dikatakan sebagai suatu kesimpulan. Kesimpulan terhadap aktivitas-aktivitas atau pembahasan yang telah dihadirkan. Tapi kalau misalnya di artikel ini, artikel narasi ini cenderung lebih mengarah kepada harapan-harapan bahwasannya ya siapa tahu ke depannya ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari menulis novel. Ya walaupun saya juga sedikit banyak gitu melihat dari apa namanya GS Hairan seorang novelis di Instagram. Saya memang jarang main Instagram karena memang HP-nya nggak kuat. Menjelaskan bahwasannya kadang pajak-pajak membuat buku itu aduh sadis, pajak ini, pajak itu, sehingga seringkali penulis itu ya dapatnya nggak seberapa, tapi karena sudah cinta ya apa boleh buat semuanya wah dihadapi. Dan juga memang pajaknya itu cukup tinggi sehingga kayak penulis novelnya aja tuh ya dapat sedikit gitu. Dan memang untuk artikel narasi ini saya peroleh dari koran Banten Raya. Jadi jenis artikel ini dikutip dari Banten Raya yang memang secara fisik itu saya peroleh dari sekretaris jurusan di KPI yang memang pada suatu kesempatan saya diberikan koran ini ya mungkin ibarat satu apa ya, eksemplar gitu. Ibaratnya satu eksemplar itu saya buka terdiri dari 14 halaman. Mas Sekjur bilang bahwasanya KPI ini ya alhamdulillah ada jurusan-jurusannya yang memang lulusan-lulusannya di KPI itu yang linear bisa kerja di koran-koran berita gitu ya. Walaupun untuk sekarang banyak pahitnya, tetapi daripada nggak sama sekali, paling nggak kan tersalurkan minat bakat menjadi seorang jurnalis, termasuk ya menulis koran-koran seperti sekarang yang memang agak berkurang. Yang berkurang bukan berarti ditinggalkan, hanya saja porsinya itu tidak sebanyak dulu gitu.
Jadi demikianlah terkait dengan identifikasi berita dan artikel, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.